Yang kedua, berkuda, latihan berkuda. Yang ketiga, latihan memanah. Dan yang keempat, latihan berenang. Ya. Dan ini memang termasuk hal-hal penting untuk kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini, mendidik anak-anak kita doyan berenang, doyan memanah, doyan berkuda. Kenapa? Karena boleh jadi nanti suatu ketika sebelum kiamat dunia akan mengalami shutdown of modern technology. Teknologi modern ini habis punah, sehingga nanti kembali berperang itu menggunakan kuda, naik kuda, naik onta, ya kan, pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, ya kembali, ya kan. Nah, maka anak-anak kita harus diberikan bekal, terutama anak-anak laki-laki ya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu-ibu rahimahullah, apa kabar? Luar biasa. Kok mentok ya, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang ditambah satu lagi ya. Pas Allah Akbarnya bikin Yahudi ketakutan. Ini, ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau ada Netanyahu dia langsung cari toilet. Baik, alhamdulillah, Bapak-bapak, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa di Majelis Ilmu Masjid Uswatun Hasanah dengan mengangkat tema yang terlihat di layar, cinta di ujung senja. Kalau kita bicara senja, itu dalam konsep waktu dalam sehari itu, senja itu hitungannya kondisi terang, kondisi gelap, kondisi setengah terang gelap, atau kapan senja itu? Menjelang maghrib ya. Senja itu menjelang maghrib ya. Dan kalau kita mendengar istilah senja, itu tandanya atau artinya atau maknanya gimana? Tua. Tua atau toa? Kalau toa apa? Toa itu merek kaos kita kan? Iya, jadi senja itu identik dengan tua. Dan di dalam Al-Quran kita sering menemukan surah-surah yang mana Allah awali dengan potongan waktu. Contohnya wal fajr, yang artinya demi waktu fajar ya. Wal duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam ya. Tapi ada yang unik, ada wal asri, demi Waktu. terjemahannya apa? Yang biasa kita tahu wal asri terjemahannya apa? Demi waktu. Padahal wal asri itu artinya demi waktu asar. Kenapa wal fajr terjemahannya demi waktu fajar? Wal duha demi waktu duha. Wal lail demi waktu malam. Tapi begitu wal asr terjemahannya demi waktu, demi waktu. Apa yang pernah ketemu di dalam Quran manapun terjemahan demi waktu asar? Enggak ada. Mesti terjemahnya demi waktu. Nah, kenapa? Kok demi fajar disebutnya demi waktu fajar? Wal lail demi waktu malam. Wal duha demi waktu duha. Tapi begitu wal asr kenapa demi waktu? Siapa yang bisa jawab? Bapak-bapak juga boleh. Ini pertanyaan umum. Kenapa begitu wal asri terjemahannya demi waktu? Karena perubahan waktu itu diangkat. Coba angkat tangan. Saya cuma dengar suara, lihat tangan ya. Nggak ada yang satu lagi. Oh, enggak. Ini, saya
Saya pakai gitu. Ya, kenapa Bu? Wal asr terjemahannya biasanya demi waktu. Perubahan waktu di dalam Islam itu di waktu asar. Karena apa? Perubahan waktu. Maksud perubahan waktu gimana? Misal dari hari ini ke hari besok lagi dan harus dirubahnya di akhir asar itu. Pergeseran waktu. Misalnya kan kalau di kalender kan perubahan waktu itu jam 12 malam. Tapi kalau di Islam itu di asar. Ya, ada benarnya ya jawabannya. Jadi begini, wal asr demi waktu asar itu menandakan sudah menjelang maghrib. Ya, asar itu kan waktu menjelang maghrib. Sementara dalam kalender Hijriah, kalender Islam, pergantian hari itu tidak ditentukan kalau jam 00.00 tengah malam, jam 12 malam atau jam 00.00 ya, itu kan kalau kalender umum begitu, kalender Masehi ya, itu seperti itu. Tapi kalau dalam kalender Hijriah, pergantian hari itu ditentukan oleh terbenamnya matahari yang berarti waktu maghrib. Makanya kita menyebutnya alhamdulillah dalam bahasa Indonesia Kamis sore menjelang Jumat disebutnya malam Jumat. Ya, tidak disebutnya Kamis sore atau Kamis malam, tapi disebutnya malam Jumat. Begitu juga hari Senin sore terus begitu lewat maghrib malam Selasa. Ya, nggak disebutnya Senin malam, tapi disebutnya malam Selasa. Nah, tapi sebenarnya ada alasan lain. Alasan lain kenapa wal asr itu terjemahannya demi waktu, karena kita yang sekarang hidup ini di dunia sekarang, kita dalam pengertian umat Islam, dalam pengertian umat Nabi Muhammad SAW, kita ini sudah berada di waktu asar dalam kehidupan dunia yang fana ini. Ya. Karena Nabi yang diutus kepada kita, yang disebut Nabi Muhammad SAW, disebut Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para Nabi, yang berarti beliau adalah Nabi terakhir. Beliau Nabi akhir zaman, yang berarti kita sebagai umat dari Nabi akhir zaman itu, kita digelari umat akhir zaman. Atau dalam bahasa kerennya, we are the last of mankind. Kita umat Islam ini, umat Muhammad ini adalah ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia. Kenapa? Karena kiamat. Paham ya? Nah, karenanya kita ini kalau ibarat hari perjalanan dunia sejak Adam alaihissalam itu fajar gitu ya, sampai dunia mau berakhir ini kita sudah di waktu asar. Makanya wal asri tidak diterjemahkan demi waktu asar, tapi demi waktu. Karena inilah sisa waktu kehidupan fana dunia ini yang akan ditutup dengan terjadinya as-sa'ah, peristiwa dahsyat kiamat yang berarti selesai. Ya. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, jadi cinta di ujung senja kita sedang membicarakan bukan saja cinta bagi perorangan, bahwa dia ketika sudah usia lanjut ya bagaimana cinta, tetapi juga kita bicara di ujung senja bagi umat ini ya, umat ini berada di ujung senja ya, karena kita umat terakhir yang tidak bisa tidak sesudah kita selesai dunia ini, tidak akan ada lagi umat manusia kecuali kita terakhirnya. Tapi alhamdulillah Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, antum akhirul ummah wa antum ummatun marhumah. Kalian umat Islam adalah umat terakhir, tapi kalian adalah umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena kalian datang paling akhir, tapi kalian nanti dihisab paling awal. Masya Allah, ya, luar biasa. Makanya kita patut bersyukur menjadi umat Muhammad SAW, karena sekalipun kita umat terakhir hadir ke dunia, tapi nanti ketika hisab sudah ditegakkan di hari berbangkit, maka umat yang pertama kali diperiksa adalah umat ini, umat Muhammad SAW. Baik, nah sekarang kita lihat gambarannya seperti yang
sering kita lihat di stiker-stiker mobil ya, ada stiker-stiker mobil kan gambar kayak ini. Pernah lihat ya gambar seperti ini? Ini gambar apa? Gambar siklus kehidupan manusia. Dia waktu lahir, bayi, ya kan? Dia dalam keadaan nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, ya, berbaring saja digendong. Kemudian dia mulai pelan-pelan dia merangkak, ya, terus mulai bisa berjalan. Kemudian dia mencapai usia optimal, ya, optimal, ya, dalam kehidupannya. Terus ketika dia mulai menua, ya kan, dia mulai membungkuk, dia tidak bisa lagi tegak, ya, berdirinya. Sampai akhirnya dia sudah mencapai batas jatah waktunya di dunia, kembali dia dibaringkan, ya, dimasukkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Ini semua sunnatullah. Semua kita akan mengalami hal seperti ini tanpa kecuali. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari perjalanan siklus kehidupan manusia seperti ini. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sekalipun Namrud, ya, ujung-ujungnya dia menemui kematian. Sekalipun Fir'aun, ujung-ujungnya menemui kematian. Ya, begitu juga yang sekarang sedang pongah, sedang arogan memperlihatkan kuasanya dengan penuh kezalimannya, baik itu Netanyahu maupun Donald Trump, ya, ujung akhirnya seperti ini. Ya. Bahkan Nabi kita yang Allah cintai, yang kita juga semua cintai dan kita berharap bersama beliau nanti di hari berbangkit, beliau juga akhirnya mengalami nasib harus menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baik. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 70, Wallahu khalaqahum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil 'umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha 'alimun qadir. Yang artinya Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah alias pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah dia ketahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Jadi ada kan orang tua kita yang sedemikian uzurnya, sedemikian dia sudah mencapai usia tuanya, sampai ke tingkat mengalami, kalau dalam istilah modernnya, demensia, ya, begitu ya, demensia, yakni pikun, ya. Jangankan dia menyimak peristiwa-peristiwa lama, bahkan ketemu anaknya sendiri, dia tanya, apa sih Pak? Gitu ya. Ini sesuatu yang bagian dari sunnatullah. Walaupun tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Makanya Nabi mengajarkan kita doa agar kita tidak terkena penyakit pikun. Ya, karena kalau kita kena penyakit pikun, sedikit banyak kita akan merepotkan orang lain, akan merepotkan anak, merepotkan mantu, merepotkan cucu dan seterusnya. Ya. Ada doanya itu yang termasuk doa wirid pagi dan wirid sore. Ya. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia jadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Allah jadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Allah ciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Makanya ada istilah bahwa orang dewasa yang sedang mencapai usia puncaknya, usia optimalnya adalah orang yang berada antara dua kelemahan masa kecil, masa kanak-kanak, ya, dengan kelemahan masa tua, masa di mana dia sudah mulai bungkuk, dia sudah mulai sakit-sakitan, bahkan mungkin pikun dan seterusnya. Nah, jadi usia puncak itu, ya, ini usia puncak ini benar-benar gambarannya cocok sekali. Disinilah dia tegak berdiri dengan segala energinya, dengan segala semangatnya, dengan segala dinamikanya. Ya, makanya orang yang sedang mencapai usia puncak itu, dia itu sampai Allah kasih tahu, dia itu punya doa spesial yang mestinya sudah mulai dia rajin membacanya. Silahkan dicatat nanti dilihat ayatnya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya,
ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, maka hendaknya dia mulai berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Intinya, ketika seseorang mencapai usia 40 tahun dengan izin Allah, maka dia hendaknya doanya sudah tidak untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk kedua orang tuanya yang sudah mulai lemah, yang sudah lanjut usia, bahkan mungkin sudah meninggal, dan doanya untuk anak-anaknya. Karena usia di tengah itu usia di mana di satu sisi dia masih anak punya orang tua, tapi dia sudah menjadi orang tua punya anak. Dan usia 40 ini dianggap sebagai usia optimal. Kalau di akhirat usia penghuni surga berapa? 33 tahun. Kahlan, usia kahlan. Itulah usia di mana Isa alaihissalam diangkat ke langit. Jadi Isa alaihissalam itu ketika dikira disalib, padahal yang disalib bukan dia, ya. Isa alaihissalam itu diangkat ke langit sama Allah Ta'ala pada usia kahlan, usia 33 tahun, dan sampai sekarang masih ditahan di langit. Untuk suatu ketika nanti di akhir zaman Allah takdirkan dia turun lagi pada usia yang tetap sama 33 tahun. Ya, itu usia penghuni surga. Baik. Nah, jadi ini kondisi semua orang seperti ini. Kita awalnya lemah ketika masa anak-anak, bergantung pada orang tua, terus mulai lepas dari ketergantungan itu menjadi mandiri, menjadi kuat, mencapai puncak usianya optimal 40 tahun. Kemudian setelah itu yang turun lagi. Semua kita mengalami hal seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bicara cinta. Cinta di usia senja. Apa definisi cinta? Kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cinta mengandung dua pengertian. Satu, suka sekali, sayang benar, ya. Dan yang kedua, kasih sekali atau terpikat antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi ada dua maknanya, suka sekali dan kasih sekali. Kenapa kok kasih? Karena ciri orang yang jatuh cinta adalah dia gemar memberi, dia gemar mengasihi, ya, orang atau pihak yang dia cintai. Semakin kita mencintai seseorang atau pihak tertentu, kita akan semakin banyak memberikan kepada yang kita cintai itu. Karena apa? Karena memberikan itu membuat yang menerimanya senang. Sedangkan pihak yang dicintai seseorang, ya, itu kalau senang, maka yang memberikan itu juga ikut senang. Itulah uniknya cinta. Cinta itu tidak dikatakan cinta yang murni kalau yang ada hanya meminta, hanya mendapatkan, ya. It's a take and give project. Ini proyek saling memberikan dan saling menerima. Itu namanya cinta. Dan kalau kita sudah bicara cinta di usia senja, ya, ini bapak-bapak ini udah banyak juga kelihatannya yang kategorinya usia senja, ya. Menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib gitu, ya. Nah, ini bapak mesti sering-sering bilang sama ibu, gitu ya, pendamping bapak selama ini yang setia, ya kan. Yuk kita menua bersama, yuk. Kita menua bersama. Jadi kalau menuanya bersama itu ada kenikmatan. Karena apa? Karena tahu itu bahwa dua-duanya mengalami hal yang mirip. Dan ciri orang yang sedang jatuh cinta adalah senang mengalami hal-hal yang serupa. Dan ciri orang yang jatuh cinta itu dengan yang dia cintai itu, dia sering mengajak bicara hal-hal yang gak penting tapi penting banget buat mereka. Jadi kalau orang lain dengar tuh kayak pusing gitu, dia ngomongin apa sih? Tapi mereka ngimpi lagi berdua gitu, ya. Itu ciri orang jatuh cinta. Ya, tapi kalau orang ngakunya jatuh cinta, diem-dieman gitu, ya. Ini big question mark, ini pertanyaan besar ini. Lu cinta apa gue? Ya kan? Udah dari di sini kok ngeliat scrolling aja gitu handphone. Kumaha tuh? Ya. Baik. Nah, kemudian sementara dalam bahasa Arab cinta ini disepadankan dengan kata hub atau
yang berasal dari kata yang artinya juga sama, mencintai atau menyukai, ya. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dia cintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang, ya. Makanya ada cinta yang tertinggi, yang itu sepatutnya kita semua mengharapkan dapat karunia Allah untuk mendapatkan cinta yang tertinggi itu. Apa itu? Nah, ini kita lihat. Allah berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka cintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang manusia mencintai tandingan Allah. Ya, tandingan Allah itu artinya sesuatu selain Allah yang dia cintai banget, sebagaimana dia mencintai Allah. Maksudnya sebagaimana dia mestinya mencintai Allah. Tapi yang dia cintai seperti itu tandingannya Allah. Ya. Apa itu? Harta misalnya, ya. Kalau ada orang jatuh cinta sama harta, dia akan bisa sampai ke derajat menyembah harta, ya, beribadah kepada harta. Apa sih maksudnya menyembah harta, beribadah kepada harta? Maksudnya sujud, ruku gitu kepada harta? Bukan. Ini yang sering kita salah paham. Kita menyangka bahwa beribadah itu selalu gambarannya sujud, ruku gitu ya. Padahal yang namanya ibadah itu mentaati, mengikuti, mengekor, ya. Itu termasuk beribadah, itu termasuk menghamba kepada pihak yang disembah. Nah, jadi orang yang mencintai harta sebagaimana mestinya mencintai Allah, kemana tuh harta pergi dia ikuti, gitu. Sekalipun kecomberan dia kejar juga. Sekalipun harus berakibat dia menjadi terhina di mata masyarakat, nggak masalah dia. Yang penting dia dekat dengan yang dia cintai, harta itu. Nah, jadi itu kalau sudah demikian, harta sudah menjadi andadan, ya. Andan itu artinya tandingan selain Allah. Nah, tapi kata Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu sadar bahwa harta bisa dia cintai, ya. Istri bisa dia cintai, anak bisa dia cintai, ya. Pekerjaan bisa dia cintai, ya. Kemudian mobil, rumah mewah bisa dia cintai, tapi dia sadar semua itu tidak boleh setara dengan cintanya kepada Allah. Karena Allah is number one, ya. Top priority of love, prioritas utama kecintaan seseorang yang bukan seorang mukmin. Gak semua orang dapat rezeki ini, gak semua orang dapat karunia ini. Makanya kita perlu terus-menerus bertanya kepada diri sendiri, seberapa jauh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita uji, bisa kita tes, ya. Misalnya, seseorang sudah punya kebiasaan tiap malam mesti bangun sholat malam. Kalau dia suatu ketika karena sebab tertentu tidak bangun sholat malam, dia sedih, dia merasa kecewa, dia merasa menyesal. Tiba-tiba dia dengar azan subuh, ya. Kan beda orang yang begitu dengar azan subuh terus bangun, alhamdulillah subuh bangun saya, gitu kan. Beda sama orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Beda kan? Mana yang lebih keren? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, karena yang kedua itu sudah terbiasa bangun malam, ya, untuk menunjukkan cintanya kepada Allah. Ternyata malam itu Allah tidak izinkan dia bangun, maka dia kecewa, dia sedih, dia menyesal.
Nah itu contoh ya, kita bisa menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hak sering diterjemahkan apa, Bu? Apa? Kok kecuali ilah, la tidak ada, ilah apa? Sering terjemahkan apa? Tuhan ya. Ilah kecuali atau selain daripada Allah. Allah terjemahnya apa? Iya, Allah nggak bisa diterjemah karena Allah adalah nama ya. Kayak kita misalnya kenal orang namanya Pak Nur gitu. Terus kita keren nih ngerti bahasa Arab, kita tahu nur artinya cahaya. Tiba-tiba pas ketemu kita panggil Pak Cahaya gitu. Nengok nggak dia? Nggak nengok. Walaupun nur artinya cahaya, tapi dia nggak akan nengok. Karena apa? Karena nama nggak bisa diterjemah. Nah, dari 4 kata tadi la ilaha illallah, sejujurnya satu kata masih penuh misteri, masih menjadi pertanyaan besar buat kita, yaitu terjemahan kata ilah. Yang tadi apa terjemahannya? Tuhan ya. Tuhan itu kata yang masih penuh tanda tanya, Pak. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia kita sudah terima aja istilah Tuhan, sudah kita terima begitu saja, tapi kita nggak benar-benar mendalami maknanya apa. Nah, yang repotnya kata ilah ini, kata Tuhan ini, terjemahan kata ilah ini ternyata menurut ahli bahasa berasal dari bahasa Sanskerta. Kan bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini ada yang sumbernya dari awalnya dari bahasa Sanskerta, ada yang dari bahasa Arab ya. Contohnya misalnya dalam bahasa Arab ada banyak kata dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Majelis itu bahasa Arab kan awalnya, tapi sudah dibahas kita kan. Perwakilan, wakil itu dari bahasa Arab. Rakyat ya, rakyat ya, rakyat. Jadi 3 kata ini bahasa Arab semua sumbernya. Majelis, perwakilan, rakyat. Ya, termasuk dewan itu dari bahasa Arab. Gitu. Nah, tapi ada juga yang sumbernya dari bahasa Sanskerta. Nah, Tuhan itu dari bahasa Sanskerta. Dari 2 kata, tu plus yang. Tu artinya pimpinan, yang itu artinya para dewa. Jadi yang itu Tuhan itu pimpinan para dewa. Bayangkan kalau kita terjemahkan la ilaha illallah pakai kaidah asal bahasanya, tidak ada pimpinan para dewa selain Allah. Ini terjemahan batal demi akidah ya. Karena Islam tidak mengakui ada dewa lebih dari 1, nggak ada, bahkan dewanya nggak ada. Paham ya? Nah, jadi kita perlu belajar kata ilah ini dari mana asalnya. Ilah itu setidak-tidaknya mengandung 3 pengertian. Pengertian pertama ilah adalah mahbub, yang dicintai. Yang kedua matbu', yang dipatuhi. Yang ketiga merhub, yang ditakuti. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah hendaknya mengandung sekurang-kurangnya 3 pengertian. Tidak ada yang dicintai selain daripada Allah, tidak ada yang dipatuhi selain daripada Allah, dan tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Nah, kalau kodenya LOF, love, cinta, obedience, kepatuhan, fear, rasa takut. Seorang mukmin, seorang ahli tauhid yang sejati, rasa takutnya, cintanya, dan kepatuhannya selalu dia fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari 3 perasaan ini yang paling penting adalah mahbub, yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi top priority Allah, prioritas utama cinta seorang muslim mukmin adalah Allah Ta'ala. Top priority of obedience, prioritas utama kepatuhan seorang muslim mukmin adalah Allah Ta'ala. Top priority of fear, prioritas utama rasa takut seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang paling luar biasa dari 3 perasaan ini adalah cinta. Kalau sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala,
ya, maka patuh dan takut itu secara otomatis ikut. Tapi kalau belum ada rasa cinta, ya, gerakannya itu menjadi gerakan yang kata anak muda sekarang tuh garing. Apa artinya garing itu? Apa artinya garing? Hambar. Kering kan? Ya kering. Coba kalau suami istri hubungannya, istrinya tuh patuh aja sama suaminya, tapi nggak ada cinta, garing kan? Garing, ya kan? Anak buah dengan bosnya di kantor hubungannya patuh aja, nggak ada cinta, garing, kering. Gitu. Tapi kalau ada cinta, masya Allah, ketaatan itu menjadi ketaatan yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan rasa gembira. Kenapa? Karena sedang mengungkapkan, ya, cintanya kepada yang dia cintai. Seorang istri kalau mematuhi suaminya dilandasi cinta, ya, niscaya kepatuhannya itu penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Tapi kalau nggak ada cinta di situ, kosong dari cinta, ya patuh sih patuh, tapi patuhnya menjadi, ya, kesannya kayak AI kali ya. Transhuman, ya. Ada di sebelah transhuman sekarang. Baik, nah apa buah dari cinta? Buah dari cinta kepada Allah, jika cinta kepada Allah sudah tertanam dengan kokoh dan kuat dalam hati seorang mukmin, maka dia akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Nah ini yang sangat berharga. Kalau kita sudah bisa merasakan iman itu sebagai perkara yang lezat, yang manis, ya, kita nggak akan pernah mau meninggalkan iman. Tapi kalau kelezatan, kemanisan iman itu belum pernah kita kecap, belum pernah kita nikmati, ya, maka ketika iman itu terancam, pergi, ya kan, ya dia nggak merasa terancam, dia nggak merasa penting untuk dipertahankan, karena yang nggak ada kenikmatan. Ya. Tapi kalau orang sudah merasakan kenikmatan iman, ya niscaya dia nggak akan pernah mau berpisah dengan iman. Ya, dia ingin iman itu selalu, ya, mempengaruhi dirinya dan hadir di dalam diri, dan itu buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi kita bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada seseorang, maka dia akan memperoleh manisnya iman. Ada 3 perkara. Yang pertama, ya, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, itu pertama, ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan apabila dia mencintai seseorang, dia hanya mencintainya karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha ay yaquda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakraha ay yaqdhifa fin nar. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sesudah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran, mendapat iman, hidayah, Islamnya, sebagaimana dia benci, kesel, gedek, sebel untuk dilemparkan ke api neraka. Masya Allah. Ya. Jadi kalau 3 hal ini sudah hadir dalam diri kita, itu pertanda Allah sudah mengkaruniakan kepada kita ladzatul iman, kelezatan iman, atau halawatul iman, manisnya iman. Jadi yang pertama tadi, Allah Rasul, ya, lebih dicintainya daripada apapun selain Allah dan Rasul. Yang kedua, jika dia mencintai seseorang hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sama yang ketiga, dia benci kembali ke kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, seperti dia benci kalau dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Masya Allah. Ya. Nah, jadi tolong ini diingat-ingat ya, ibu-ibu, ya, karena kita semua ini hidup di dunia ini nggak bisa lepas dari cinta. Cinta itu pasti ada dalam setiap orang. Cuman yang jadi masalah, apa yang menjadi landasan cintanya.
Kalau yang jadi landasan cintanya adalah Allah Ta'ala, fi khair, dalam kebaikan dia. Tapi kalau landasan cintanya ghairullah, selain Allah, wah musibah ini, masalah ini. Ya. Nah, karenanya mari kita melatih diri kita untuk selalu bertanya ketika kita menyukai sesuatu, ya, ini yang kita sukai ini layak tidak kita sukai, layak tidak kita cintai, ya. Pernah dengar istilah hobi? Pernah dengar istilah hobi? Ya. Jadi kalau orang, ini contoh ya, bapak-bapak jangan tersinggung ya. Misalnya nih ada bapak-bapak hobinya merokok, ya misalnya, berarti dia masuk ke dalam kategori ahli hisab, ya. Ahli hisab, bukan ahli ruqyah. Ahli ruqyah itu yang memperhatikan hilal kelihatan atau enggak gitu. Kalau ahli hisab, doyan hisab. Ya. Sebenarnya bagi orang yang nggak merokok, kalau ada orang merokok, kita sih nggak masalah, asalkan jangan ada asap keluar dari dirinya, itu aja. Kalau dia bisa merokok tanpa ngeluarin asap, makin muskilah. Cuma kan problemnya kita belum pernah menemukan ada orang merokok nggak bisa ngeluarin, bisa nahan asapnya nggak keluar, gitu. Nah, jadi orang yang hobi merokok, kita nggak pernah renungkan, ternyata dari bahasa Arab gitu. Hobi itu hobi, kecintaanku, kegemaranku, ya. Makanya kalau Anda menyebut hobi Anda apa, hati-hati. Ini hobi sampai ke tingkat melebihi hubbullah, cinta pada Allah atau tidak. Kalau dia melebihi, oh maaf, itu hobi mesti ditinjau ulang. Tapi kalau hobi itu mendukung hubbullah, mencintai Allah Ta'ala, ya udah terusin aja. Yang misalnya hobinya sholat duha, gitu. Ya tentunya Allah mencintai orang yang doyan sholat duha. Orang hobinya infak, sedekah, masya Allah. Allah juga mencintai orang yang doyan infak sedekah. Tapi kalau hobinya merokok, kayaknya perlu dipertimbangkan. Ya. Bagaimana caranya suatu titik tertentu akhirnya talak. Gitu. Tapi jangan talak satu, talak dua, harus talak tiga. Supaya nggak balik lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika tadi kita membahas masalah cinta dalam bingkai tauhid, ya, kan terjemahan la mahbuba ilallah adalah tidak ada yang kucintai selain Allah. Kalau kita mengatakan asyhadu an la mahbuba ilallah, aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain Allah, apakah itu maknanya dalam ajaran Islam mencintai selain Allah itu haram? Apa begitu? Tidak. Jadi kalau kita mengatakan aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain Allah, apakah itu maknanya selain Allah sama sekali nggak boleh dicintai? Apa begitu? Oh tidak. Jangan salah. Boleh mencintai selain Allah dengan dua syarat. Syarat pertama, yang kita cintai selain Allah itu tidak boleh derajat cintanya setara, apalagi melebihi Allah, mencintai Allah, ya. Sama yang kedua, tidak boleh kita cintai kecuali karena Allah. Saya ulangi ya. Jadi ada dua syarat mencintai selain Allah. Syarat pertama, selain Allah yang kita cintai itu tidak boleh setara, apalagi melebihi cinta kita kepada Allah. Karena Allah harus jadi prioritas nomor satu. Itu satu syarat. Syarat kedua, mencintai selain Allah itu harus karena Allah. Jangan mencintai sesuatu selain Allah itu karena selain Allah. Nah, karena selain Allah itu seringkali apa? Karena apa seringkali? Karena syahwat, karena nafsu. Ya. Jadi kan tadi disebutkan nomor 3 tadi, manisnya iman, cirinya nomor 2, cirinya manisnya iman. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, ya, dia mencintainya karena Allah. Jadi kayak kalau suami dengan istri saling mencinta, ya, itu sebenarnya perkara yang sifatnya sunnatullah, fitrah, ya. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, itu fitrah. Cuman kita sebagai orang beriman harus terus-menerus memeriksa
Sebenarnya saya mencintai istri saya ini semata-mata karena istri saya, atau saya mencintainya karena Allah. Nah, itu beda. Kalau ada seorang laki-laki mencintai istrinya hanya karena itu istri gua, ya namanya istri gua, masa gua nggak cinta sama dia gitu. Kalau cuma karena itu istrinya, kadang-kala bisa jadi istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, saking cintanya si suami dibiarin. Ngerti? Ya? Contoh, suami udah ngasih nasihat sama istrinya, Dek, pokoknya ya, akang nggak mau melihat adek keluar rumah rambutnya tutup pakai jilbab gitu. Terus kata si adek, iya kan. Nah, terus udah dia punya kebiasaan begitu apapun gitu. Tapi pada suatu hari si istrinya ini tergoda karena pernah dipuji orang. Neng kamu gak? Ini yang memuji di perempuan yang pernah lihat rambut dia. Neng, rambut Neng itu keren banget loh. Banyak perempuan ngiri sama kamu, rambut kamu keren banget gitu kan. Akhirnya dia terbawa mimpi gitu. Terbawa mimpi itu akhirnya mulai dia bertekad, besok mau keluar masih lihat rambut gua. Habis katanya keren rambutku. Dia mengabaikan nasihat suaminya. Nah, suaminya lihat istrinya keluar begitu aja, ya kan? Saking sayangnya didiamin. Nah, ini namanya cinta kepada istri karena istrinya doang, gitu, bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, dia akan bilang, dek, apa kata akang? Aduh Kang, ini aku pernah ada ibu bilang rambutku keren Kang, gitu. Aku pengen ngasih lihat sama orang-orang, mau ngetes gitu, bener nggak sih? Orang bakal kagum nggak gitu kan? Nggak usah, ya. Cukup aku yang kagum. Nah, suaminya gitu kan? Gitu. Nah, jadi ibu-ibu, mencintai pasangan hidup kita itu juga harus kita cek, kita mencintai karena Allah atau tidak. Karena kalau kita mencintai karena Allah, dia lagi beres, ya kita dukung. Tapi begitu dia nggak beres, kita harus kasih teguran. Itu namanya cinta karena Allah. Begitu juga dengan anak, ya. Seringkali saking sayang sama anak, apapun yang anak inginkan dipenuhi. Nah, ini namanya bukan sayang, bukan cinta kepada anak karena Allah, ya. Nah, jadi menanamkan cinta karena Allah ini penting sekali. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita coba cek, ya, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini ciri pertama orang merasakan manisnya iman. Ternyata memang ada ayatnya juga. Allah Ta'ala memberikan kita pengarahan lewat surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu bahkan Allah tidak saja menyebutkan Allah dan Rasulnya, tetapi bahkan urut-urutan berikutnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ihtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakanlah, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Jadi Allah Ta'ala di sini menyebutkan apa-apa yang seringkali menjadi kecintaan manusia. Ya, manusia itu seringkali mencintai, ya, ayahnya, mencintai anak-anaknya, mencintai saudara-saudara kandungnya, mencintai istri, mencintai kaum kerabat, keluarga, yang mencintai harta yang merupakan hasil upayanya dalam mencari harta, kemudian bisnis yang dia khawatir kalau rugi bisnisnya, dan rumah tempat tinggal, villa apalagi, ya kan? Itu kalau itu semua lebih dicintai daripada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, tunggu saja sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ternyata dalam Islam urutan mencintai semua tadi itu tidak boleh setara
apalagi melebihi urutan cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad di jalan Allah. Jadi kita orang beriman ini struktur prioritas cinta kita itu clear. Number one, Allah Subhanahu Wa Taala. Number two, Rasulullah SAW. Number three, al jihad fi sabilillah. Baru setelah itu yang lain-lainnya silahkan dicintai. Cinta tempat kerja, cinta mobil, cinta rumah, silahkan. Tapi itu semua harus di bawah level kecintaan kita kepada Allah nomor satu, Rasul nomor dua, berjuang di jalan Allah nomor tiga, jihad di jalan Allah. Makanya ancaman dari Allah tuh mengerikan sekali. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nggak dikasih tahu hukumannya kayak apa. Orang tua kalau ngancam anak, kalau masih bilang kamu pulang lewat maghrib nanti ya bapak pukul kamu, itu masih lebih ringan ketimbang kalau ayahnya ngomong gini, pokoknya kamu pulang habis maghrib awas. Nggak dikasih tahu mau diapain, itu lebih mengerikan. Makanya ketika Allah mengatakan tunggu saja sampai Allah datangkan keputusannya, kan nggak jelas apa keputusan Allah, tapi yang jelas ini ancaman. Sementara kita tahu Allah ya ala kulli syai'in qadir, sangat berkuasa atas segala sesuatu. Baik. Nah ini mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Terus yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Ta'ala. Nah ini dalilnya hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, man ahabballahu wa abghadha man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencinta karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, sempurnalah imannya. Nah, jadi kita mencintai seseorang itu harus karena Allah. Kalau karena Allah, kita nggak memberikan cinta yang sifatnya cinta buta, ya. Dalam Islam nggak ada cinta buta. Dalam Islam cinta itu mesti melek, ya. Faham ini istri, oke, kita cintai, tapi bukan karena kita cintai istri membuta, ya. Apalagi membabi buta lebih ngeri lagi, babi kan haram najis, ya. Gitu. Membabi buta, ya kan, nanti istri kita berbuat yang aneh-aneh, kita diamin aja, itu namanya cinta membabi buta. Kita harus cinta karena Allah, ya. Nah jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya, mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, itu tanda kesempurnaan iman. Malah pernah Nabi suatu ketika nanya di hadapan majelis para sahabat pertanyaan begini, siapa di antara kalian yang mengetahui awsaqul iman, intisari kekuatan iman itu apa? Jadi Nabi nanya, siapa yang tahu intisari kekuatan iman itu apa? Maka seorang sahabat jawab, sholat ya Rasulullah. Kata Nabi, Hasan, bagus. Yang lain lagi jawab, puasa ya Rasulullah. Hasan, bagus, kata Nabi. Yang lain lagi menjawab, pergi haji ya Rasulullah. Hasan, kata Nabi, bagus. Bahkan yang lain lagi menjawab, al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kata Nabi, Hasan, bagus. Nggak ada lagi sahabat yang nebak-nebak. Akhirnya Nabi jelaskan sendiri. Inna awsaqul iman, sesungguhnya intisari kekuatan iman, an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah, bahwa engkau mencinta karena Allah dan engkau membenci karena Allah, ya. Jadi kita ini harus melatih diri kita untuk mencintai siapapun di muka bumi ini dengan alasan lillah, karena Allah. Dan membenci siapapun di muka bumi ini harus dengan alasan karena Allah juga. Loh Ustaz, emangnya ada benci karena Allah? Ya ada. Misalnya kita benci apa? Kita benci melihat anak kita sendiri, ya, menunda-nunda sholat. Nah, itu namanya kita benci pada anak kita karena Allah. Tapi karena kita cinta sama anak, ya dia udah sejam azan berlangsung itu zuhur itu masih kita biarin aja gitu kan dengan alasan cinta. Nah, ini namanya hawa. Baik, nah jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, yang ketiga, yang terakhir tadi, enggan kembali kepada kekufuran, ya. Tadi kan ciri bisa merasakan manisnya iman, seseorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dirinya dicemplungkan, dilempar
api neraka. Ya. Nah, ini ternyata ada ayat yang mengisyaratkan hal itu. Wa'lamu anna fiikum Rasulullahi lam yuti'ukum fi katsirin minal amri la'antum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyana ulaika humur rasyidun. Artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Ini ayat ini turun untuk para sahabatnya. Jadi para sahabat lagi ditegur sama Allah Taala. Ketahuilah di kalangan kalian, di tengah-tengah kalian wahai para sahabat, ada Rasulullah, ada utusan Allah. Kalau seandainya Rasulullah menuruti kemauan kalian para sahabat dalam beberapa perkara, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesulitan. Tetapi Allah menjadikan kamu para sahabat cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya. Jadi kita perlu meminta kepada Allah, dan itu ada doanya. Doanya berdasarkan hadis ayat ini. Doanya bunyinya kurang lebih begini: Allahumma habbib ilayya iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilayya al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minal rasyidin. Ya Allah, ya, tanamkan dalam hatiku kecintaan kepada iman dan kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah aku termasuk golongan ar-rasyidin, orang-orang yang lurus dalam kehidupan ini. Ya. Nah, jadi kita perlu minta sama Allah agar kita ini doyan dengan iman di satu sisi dan nggak doyan dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ya, karena problem manusia itu justru yang disuruh Allah didoyanin nggak didoyanin, justru yang disuruh Allah dibenci malah doyan. Gitu, ya. Itu memang ujian kita di dunia seperti itu. Ya. Baik, yang terakhir, ya, ini rumus. Ya. Di antara rumus belum terakhir nih, mohon maaf nih. Baik, jadi merawat cinta dengan cinta. Jadi ada hadis yang menarik sekali hadisnya. Hadis ini menarik sekali. Semua hadis menarik, tapi ini menarik sekali. Nabi bersabda, "Kullu syai'in laysa min dzikrillah fa huwa la'ib." Semua urusan, semua perkara yang di dalamnya enggak ada unsur ingat Allah, maka itu hanya permainan saja. Ya. Illa ayyakunu arba'ah, kecuali 4 perkara. 1, seorang suami bercanda sama istrinya. 2, melatih berkuda. Ya. 3, berjalan antara 2 titik. 2 titik itu maksudnya habis nembak gitu ya. Terus pergi ke sana ngambil anak panahnya, terus nembak lagi. Nah, itu antara 2 titik ya, dia memanah dengan titik yang sasaran panahnya, jadi belum memanah. Sama yang keempat, belajar berenang. Masya Allah. Ingat ada ayat kan bunyinya, wa ma hadhihi hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, dan tiada kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Tahu ya ayat itu ya? Ya. Jadi di dunia ini kita nih kebanyakan nih kerjanya main senda gurau gitu ya. Tapi ada yang ternyata permainan senda gurau yang kategorinya mendatangkan pahala. Apa itu? Bercandanya, cengkramannya seorang suami dan istrinya. Ya. Ingat, dengan istrinya, bukan dengan istri orang lain. Ya. Yang kedua, berkuda, latihan berkuda. Yang ketiga, latihan memanah. Dan yang keempat, latihan berenang. Ya. Dan ini memang termasuk hal-hal penting untuk kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini, mendidik anak-anak kita doyan berenang, doyan memanah, doyan berkuda. Kenapa? Karena boleh jadi nanti suatu ketika sebelum kiamat dunia akan mengalami shutdown of modern technology. Teknologi modern ini habis punah, sehingga nanti kembali berperang itu menggunakan kuda, naik kuda, naik onta, ya kan, pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, ya kembali, ya kan. Nah, maka anak-anak kita harus diberikan bekal, terutama anak-anak laki-laki ya. Nah, tapi yang paling penting tadi nomor 1. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa bosan untuk bercengkrama dengan pasangan hidup kita. Kenapa? Karena bukan saja menyenangkan, tapi itu mendatangkan pahala. Dan itu tidak dikategorikan sebagai bermain yang melupakan Allah Ta'ala. Tidak. Baik. Kemudian merawat cinta dengan cinta juga. Urusan cinta itu milik Allah yang membolak-balikan hati seseorang sehingga rasa itu bisa mengalami naik turun. Lalu kenapa Allah
menumbuhkan cinta? Karena Allah ingin menguji apakah cinta kita ini akhirnya membuat kita makin dekat ke Allah atau membuat kita makin jauh dari Allah. Kalau cinta yang kita pelihara dan kita suburkan dalam hidup ini makin membuat kita dekat sama Allah, itulah cinta yang diharapkan. Tapi kalau cinta yang kita kembangkan makin membuat kita jauh dari Allah, kita harus waspada. Jangan-jangan ini cinta yang dalam bingkai kemaksiatan, dalam bingkai kedurhakaan, dalam bingkai mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memelihara mahabbah fillah dalam hubungan antar manusia, apalagi dalam keluarga yang merupakan unit terkecil masyarakat dalam kacamata Islam, itu bisa kita lakukan lewat 3 tawasau. Tawasau bil haqqi, tawasau bil as-sabri, tawasau bil marhamah. Dan ini tiga-tiganya usahakan lengkap, jangan cuma salah satu yang kita pilih. Tawasau bil haqq manfaatnya apa? Ketika ada anggota keluarga kita atau pasangan hidup kita mulai out of track, keluar dari rel jalan yang benar, itu diharapkan dengan tawasau bil haqq dia kembali on the track, kembali di atas jalannya yang benar. Diluruskan, tadinya bermain nyimpang, belok akan dibalikin lagi. Terus tawasau bis sabr itu fungsinya apa? Fungsinya kalau pasangan hidup kita atau anak kita atau anggota keluarga kita ada yang kelihatan mulai stagnan. Stagnan tahu artinya apa ya? Apa stagnan artinya? Macet, berhenti gitu ya. Nah, maka dengan tawasau bis sabr itu dia didorong move on, maju lagi dia. Enggak berhenti macet. Sama yang ketiga, tawasau bil marhamah. Nah, ini tawasau bil marhamah ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menciptakan suasana to love and be loved, mencintai dan dicintai. Dan ini penting sekali nomor 3 ini, karena nomor 3 ini yang menghindarkan rumah tangga itu dari yang namanya atmosfer garing, atmosfer kering gitu ya. Ini penting sekali. Dan sejujurnya orang Indonesia miskin cinta. Maaf ya, kita nih orang Indonesia ini dari segi bahasa Pak, kita miskin cinta Pak. Bahasa Inggris, ungkapan cinta banyak sekali. Bahasa Arab lebih hebat lagi. Ya. Kalau di Barat, seorang teman laki-laki punya teman laki-laki nih, teman sahabat gitu ya. Terus tiba-tiba dalam perjalanan mereka bersahabat, tiba-tiba si John bilang sama si Mark, "Hey Mark, I like you," gitu kan. "Hey Mark, aku senang sama kamu." Itu biasa. Dan itu ungkapan cinta persahabatan. Dulu pernah seorang sahabat duduk samping Nabi, lihat beberapa sahabat lewat, kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku kalau lihat sahabat yang itu tuh, aku bawaannya senang aja gitu." Terus Nabi nanya, "Kamu sudah bilang nggak sama dia kamu senang sama dia?" "Oh, mesti diungkapkan." "Ya ungkapkan," kata Nabi. Dia datangi sahabat itu, dia bilang sama dia, "Ya akhi, uhibbuka fillah." Wahai saudaraku, aku cinta padamu karena Allah. Maka dia pun menjawab, "Ahabbakallah kama ahbabtani fi." Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Masya Allah. Itu biasa. Tapi coba kalau Pak Ijo lagi temenan sama si Joko, Jok, gue temenan sama lu. Apa yang terjadi? Ngeri kan? Karena bahasa kita miskin ungkapan cinta. Nah, maka latihannya di mana? Latihannya dengan pasangan hidup kita. Kalau dengan pasangan hidup kita bisa mengungkapkan cinta, insya Allah kepada yang lain kita bisa mengungkapkan cinta. Coba lihat Nabi itu nggak pernah manggil istrinya yang paling muda, yang paling cantik, yang paling cerdas, Aisyah radhiyallahu anha. Dengan panggilan Aisyah jarang sekali. Tapi panggilannya jenaka sekali. Apa panggilannya? Ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Masya Allah. Ya. Baik. Nah, jadi terakhir, memelihara mahabbah fillah itu seperti segitiga kehidupan pernikahan. Jadi kalau kita lihat, ini gambar sebelah kiri, ya, suami istri lagi caci maki satu sama lain. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah Taala. Allah di atas sana, mereka di bawah. Ya, semakin jauh hubungan suami istri dengan Allah, semakin jauh juga dengan kehidupan rumah tangga yang diwarnai sakinah, mawaddah, warahmah, sama. Tetapi semakin dekat, jadi kalau suami istri itu dekat ke Allah, ke atas gitu ya, juga dia melancip, mendekat begitu ya. Maka semakin dekat hubungan suami istri dengan Allah, semakin sama kehidupan rumah tangganya itu hadir, ya, lengkap begitu. Makanya tolong Bapak dan Ibu bikin kesepakatan dengan pasangan hidup kita, ya, supaya punya program-program yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, ya.
entah itu mau infak bareng gitu ya, entah itu mau sholat tahajud bareng, entah mau tilawah bareng ya kan. Tapi bikinlah kegiatan-kegiatan di mana Allah menjadi pengikat antara hati seorang suami dengan istrinya. Jangan biarkan kita itu mencari solusi ketika garing cintanya atau nonton ke bioskop gitu kan, ya belum nggak jamin. Tapi kalau kita mengerjakan ibadah kepada Allah, itu akan menyebabkan Allah pun menyatukan hati suami dan istri. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Ustaz Fatih Karim dari tadi sudah menunggu ya. Saya cukupkan sampai sekian saja. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi